Bab 2612. Bunuh dulu, lalu bahas. Mileye terdiam. Dia tidak lagi berbicara omong kosong dengan orang tua itu, dia hanya membuka gulungan yang diberikan orang tua bertopeng kepadanya. Melihat hal itu, ekspresinya langsung membeku. Di samping, Juan datang tiba-tiba, melihat ekspresi Mileye, dia sedikit penasaran. Saudara Ye, ada apa? Mileye berkata dengan lembut, lihat sendiri. Saat dia berbicara, dia menyerahkan gulungan itu kepada Juan, dan Juan melihatnya, dan ekspresinya membeku seperti Mileye. Nando juga datang, dia mengambil gulungan itu dan melihatnya, ekspresinya menjadi serius. Makam dewa. Ada 980 orang yang melampaui usia. 980 orang. Ketika mereka melihat kalimat ini, mereka bertiga benar-benar tercengang. Apa-apaan? Master yang melampaui usia ada 980 orang. Ini bukan intinya di makam dewa ini, ada master super menakutkan di atas melampaui usia. Nyatanya, mereka bertiga tidak lagi tertarik melihat master di belakang mereka. 980 orang yang melampaui usia. Master-master ini cukup untuk membunuh mereka berempat. Mileye menatap orang tua bertopeng, informasi ini tidak salah, kan? Orang tua bertopeng menggeleng, tidak. Mileye sedikit penasaran, karena mereka sangat menakutkan, mengapa mereka hanya mengirim beberapa master untuk membunuh kami. Selain itu, yang datang bukan top master. Orang tua bertopeng berkata dengan suara berat, adapun apa yang dikatakan Tuan Muda Ye, kami melakukan penyelidikan khusus, dan kami menemukan bahwa yang mengincar Tuan Muda Ye bukanlah seluruh makam dewa, tetapi beberapa karakter individu di makam dewa. Mileye sedikit mengernyit, individu. Orang tua bertopeng mengangguk, di makam dewa juga ada pemilik keberuntungan kebenaran agung. Orang ini memiliki status yang sangat tinggi di makam dewa, bahkan bisa menjadi ketua makam dewa berikutnya. Orang di level ada yang ingin mengambil hati orang itu, jadi dia berinisiatif mengutus seseorang untuk mencari kalian, berusaha membunuh kalian untuk menyenangkan hati orang itu. Mendengar ini, wajah Mileye berempat langsung menjadi gelap. Benar-benar tidak berbicara tentang moral seni bela diri. Orang tua bertopeng berkata dengan suara berat, sebenarnya Tuan Muda Ye, karena perkara ini bukan yang dimaksud ketua makam dewa atau orang itu, maka menurut aku perkara ini bisa besar atau kecil, kamu dapat meminta ketua pavilion untuk menengahi kalian. Makam dewa sangat kuat, tidak perlu melawan mereka sampai mati. Mileye berkata dengan lembut, menengahi. Mereka datang untuk mengejar kami berulang kali, dan kami masih harus memohon kepada mereka. Orang tua bertopeng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, alasan utamanya adalah kalian tidak bisa mengalahkannya sekarang. Mileye terdiam. Menengahi. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menelan amarah ini. Tidak bisa mengalahkan. Tidak masalah, jika tidak bisa mengalahkannya, maka bisa kabur, dan kembali setelah pertumbuhan untuk bertarung lagi. Tidak bisa mengalahkan, mohon ampun. Ini tidak diperbolehkan. Mileye memang tidak tahu malu, bukan tidak punya martabat. Orang tua bertopeng berkata dengan suara berat, Tuan Muda Ye, apa yang akan kamu lakukan? Setelah hening sejenak, Mileye tersenyum dan berkata, karena bukan seluruh makam dewa yang mengincar kami, apa yang kami takutkan. Lagi pula, mereka juga bertindak diam-diam, bukan? Orang tua bertopeng menggelengkan kepalanya, biarpun begitu, tetapi jika kalian membunuh mereka, masalah akan menjadi lebih besar. Akan ada masalah tak berkesudahan di masa depan. Mileye menoleh untuk melihat Juan dan Nando, bagaimana menurut kalian? Juan terdiam.
Nando berkata, akal sehatku memberitahuku bahwa kita harus mencari perdamaian. Tapi hatiku mengatakan bahwa aku harus melawan mereka. Mileye tertawa, kalau begitu, apakah kamu mengikuti akal sehatmu atau kata hatimu? Nando memandang Mileye, dengarkan saudara Ye. Mileye. Juan juga berkata, saudara Ye, kamu yang membuat keputusan. Mileye mengangguk, aku memutuskan untuk terus berarung dengan mereka karena dua alasan. Pertama, orang-orang itu tidak akan pernah membiarkan kita pergi, dan mereka pasti akan datang untuk mengganggu kita lagi. Kedua, jika kita memohon kepada makam dewa, sikap kerendahan hati itu, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Nando mengangguk, aku juga tidak bisa melakukannya. Juan berkata sambil tersenyum, kalau begitu lanjutkan bertarung dengan mereka. Mileye mengangguk, lakukan saja. Nando tiba-tiba berkata, saudara Ye, kamu belum melampaui usia, tapi kekuatanmu lebih kuat dari kami, kenapa begitu? Juan menatap Mileye dengan rasa ingin tahu di matanya. Mileye tertawa, aku tidak melampaui usia, tapi bergabung dengan usia. Nando sedikit mengernyit, bergabung dengan usia. Mileye mengangguk dan berkata, dia berbagi pencerahannya dengan Nando. Sayang sekali Nando dan Juan tidak bisa bergabung dengan Sungai Panjang Usia, karena Sungai Panjang Usia sama sekali tidak menyukai mereka. Namun, ini juga membuat mereka berdua untung banyak. Mileye tiba-tiba berkata, kita baru saja menerobos, tingkatan alam masih belum stabil, sekarang yang paling mendesak adalah menstabilkan tingkatan alam kita secepat mungkin. Nando mengangguk, benar. Mileye bertiga berlatih di tempat, tapi Tievo tidak berlatih, dia hanya makan daging di samping. Untuk hal ini, Mileye bertiga sedikit tidak berdaya, pria ini kecanduan daging. Terlepas dari Tievo, Mileye bertiga mulai mengkonsolidasikan tingkatan alam mereka. Di dalam aula Dewa Taiko, Gurlo Tai terkekeh, aku tidak pernah mengira mereka akan selamat. Pohon Dewa Taiko menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang itu benar-benar menggunakan uang untuk membunuh Lanzi itu, tetapi yang tidak terduga adalah seseorang benar-benar berani mengambil tugasnya. Gurlo Tai mengangguk, apakah kamu tahu siapa orang itu? Pohon Dewa Taiko menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, ketua klan, aku sudah bertahun-tahun tidak keluar. Aku tahu beberapa kekuatan dan orang sebelumnya, tetapi apa yang terjadi belakangan? Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi, merasa sedikit rumit di hatinya. Belum keluar selama bertahun-tahun. Klan Dewa Taiko hampir dilupakan oleh dunia. Setelah hening sejenak, Gurlo Tai berkata, kamu kirimkan lagi kepada mereka masing-masing 1 juta nadi alam semesta nanti. Pohon Dewa Taiko tertegun, kenapa? Gurlo Tai tampak tenang, aku memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak. Pohon Dewa Taiko ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ketua klan, nadi alam semesta ini, kita pun tidak punya banyak. Klan kita sangat membutuhkannya. Gurlo Tai menggelengkan kepalanya, kamu salah. Klan Dewa Taiko tidak butuh uang sekarang. Yang dibutuhkan adalah peluang, peluang besar. Jika tidak ada peluang, berapapun uang yang kita miliki, kita tidak akan bisa kembali ke kota Taiko. Pohon Dewa Taiko mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gurlo Tai memandang ke langit yang jauh dan berkata dengan lembut, apakah itu akan menjadi kesempatan terakhir untuk klan Dewa Taiko? Di luar aula Dewa Taiko, Mileye duduk bersila di udara, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Gunakan Sungai Panjang Usia. Saat pertama kali menerobos, karena Lanzi dan lainnya, dia belum sempat menguasai Sungai Panjang Usia.
Sungai panjang usia telah bergabung dengannya. Secara teori, selama dia mau, kekuatan usia ini bisa diambil olehnya. Dia akan praktekkan sekarang. Harus dikatakan bahwa setelah bergabung dengan sungai panjang usia, Mileye menemukan bahwa jauh lebih mudah saat menggunakan kekuatan usia ini. Sayang sekali tidak ada pedang biru gaib. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh Lanzi itu. Pedang biru gaib, menara kecil. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa dia masih sedikit merindukan kedua orang ini. Mileye menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya, dan mulai berkonsentrasi pada kultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah Mileye benar-benar bergabung dengan sungai panjang usia, dia mulai mencoba memobilisasi seluruh sungai panjang usia. Dengan kekuatannya sendiri, sangat tidak realistis untuk memobilisasi seluruh sungai panjang usia, tetapi bagaimana jika sungai panjang usia aktif bekerja sama? Namun, meski dengan kerja sama aktif sungai panjang usia, dia hanya bisa memobilisasi sungai panjang usia dalam radius 1 juta kaki. Ini adalah batasnya saat ini. Namun, ini sudah menakutkan. Dia bisa memanggil sungai panjang usia dalam jarak 1 juta kaki. Meskipun dia tidak melampaui usia sekarang, dia lebih menakutkan daripada melampaui usia. Mileye menarik napas dalam-dalam, sedikit bersemangat. Dia sekarang dapat mengaktifkan kekuatan usia dalam radius 1 juta kaki. Jika hanya kekuatan usia, itu tidak begitu menakutkan, tetapi jika itu terintegrasi dengan keterampilan pedangnya, itu bukan horor biasa. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menoleh untuk melihat ke arah Juan dan Nando di kejauhan. Pada saat ini, aura keduanya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, keduanya telah benar-benar memantapkan tingkatan alam mereka. Sekarang jika keduanya melawan ketua bencana lagi, mereka pasti menang. Keduanya juga memandang Mileye saat ini, dan Juan tersenyum dan berkata, "Saudara Ye." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kita harus bekerja sama." Juan bertanya, "Sama seperti sebelumnya?" Mileye mengangguk, "Kita berempat bekerja sama, kita pasti bisa membunuh instan Lanzi itu dengan mudah, tapi jika kita bertarung sendirian, tidak ada dari kita berempat yang bisa membunuhnya, jadi lain kali kita bertemu makam dewa, kalian ikuti petunjukku." Juan mengangguk, "Oke." Mileye memandang Tiefo di samping, "Tiefo harus ikut." Juan dan Nando melirik Tiefo, mengangguk setuju. Pada saat ini, pohon Dewa Taiko itu tiba-tiba muncul di lapangan. Dia membentangkan telapak tangannya, dan 4 cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye dan yang lainnya. Untuk setiap cincin penyimpanan, ada sejuta nadi alam semesta. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, kamu." Pohon Dewa Taiko tertawa, "Ketua klan meminta aku untuk memberikannya kepada kalian. Dia mengatakan bahwa kalian seharusnya kekurangan ini sekarang." Mileye terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud klan Taiko. Tanpa menolak, Mileye menyimpan cincin penyimpanan, lalu berkata, "Tolong senior memberitahu ketua klan Gurlotai bahwa bantuan klan Taiko hari ini, kami berempat akan balas di masa mendatang." Pohon Dewa Taiko mengangguk, "Terima kasih." Mileye tertawa dan berkata, "Kami harus pergi. Senior, sampai jumpa." Setelah selesai berbicara, dia langsung membawa Juan bertiga pergi. Pohon Dewa Taiko memandang ke langit dan tetap diam, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Di langit berbintang, di samping Mileye, Juan bertanya, "Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mileye berkata dengan lembut, "Tunggu." Juan sedikit mengernyit, "Menunggu siapa?"
Miley perlahan menutup matanya. Tunggu Lanzi dan yang lainnya, kalau aku tidak salah, mereka pasti akan segera mendatangi kita lagi. Ingat, begitu salah satu dari mereka muncul, langsung saja hajar, jangan omong kosong apapun, bunuh mereka dulu baru bicara. Setelah membunuh, kita akan mengobrol lagi, ini adalah gaya kita di masa depan. Juan mengangguk, oke. Saat itu ruang waktu yang tidak jauh di depan mereka berempat tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya muncul cahaya guntur, lalu muncul ketua bencana di lapangan. Begitu ketua bencana muncul dan hendak berbicara, Miley berempat tiba-tiba mengerumuninya. Ketua bencana tercengang. Apa-apaan? Dia belum bicara. Bersambung.